Cinta siapakah itu? Bisa dijelaskan? Cinta siapa? Ya, Hana Nuriyah, salah satu bisa dikatakan pemuda tapi yang berprestasi. Informasi yang didapatkan, Hana ini merupakan juara 3 Cipta Puisi se-Kalimantan Selatan, betul? Ya. Oke. Bisa diceritakan sedikit bagaimana proses Hana bisa menjadi seorang bisa dikatakan apa ya kalau pencipta puisi itu apa bahasanya, sebutannya? Penyair mungkin. Penyair. Bisa jelaskan bagaimana Hana bisa menjadi penyair terbaik nomor 3 se-Kalimantan Selatan? Jadi dari proses perjalanan sampai ke provinsi tersebut melalui beberapa tahapan yang menurut saya itu agak sedikit kesana kemari, karena dalam menciptakan puisi saya tidak konsisten, karena kadang-kadang ketika mood lagi bagus saya akan menciptakan puisi dengan sesuai apa yang saya pikirkan, dan ketika di provinsi itu kan temanya ditentukan. Iya. Nah, itu salah satu tantangan tersendiri, dan ketika waktu itu persiapan saya tuh nggak ada, waktu ke provinsi itu nggak ada, hanya bermodalkan uang buat ke sana. Terus setelah di sana, setelah melihat-lihat agak minder sebenarnya, karena baru pertama kali keluar dan membawakan puisi sendiri itu agak gimana gitu. Jadi setelah hari H dimulai dengan persiapan yang seadanya, pulpen, kertas, dan beberapa referensi puisi-puisi yang sudah dibaca, akhirnya saya nekat untuk ikut lomba tersebut. Bentar, saya potong. Berarti puisi itu diciptakan pada saat di tempat lomba. Semuanya seperti itu? Semuanya seperti itu, dengan tema yang kita semua belum tahu. Temanya pun ditentukan pada saat semuanya sudah terkumpul? Ya. Oke. Itu diberi waktu berapa lama untuk menciptakan? Kalau untuk ciptanya itu ada sekitar 2 jam. Per jam? Harus sudah selesai. Itu menurut saya kan masih sangat amat buta soal puisi ini, karena apalagi perlombaan seperti itu, apakah itu dikumpulkan seperti layaknya orang ujian CPNS atau ujian nasional, ditempatkan di satu ruangan, kemudian semuanya ini kalian bikin puisi temanya tentang politik misalnya, apakah seperti itu, ataukah temanya ini kalian diberi waktu 2 jam, silahkan kemana aja, maksudnya cari inspirasi keluar atau kemana, apakah seperti itu? Nah, jadi dalam penulisan itu tempatnya kita dibebaskan untuk mencari sendiri, agar inspirasi lebih keluar mungkin, dan saya lebih memilih tetap stay di tempat saya pertama kali duduk. Di situ saya bikin puisi, dan tema tersebut dibacakan. Ada 2 tema. Yang pertama itu kalau nggak salah kegamangan di era globalisasi, sama mempertahankan budaya kita di saat orang-orang sudah mulai melupakannya. Oke, itu suruh memilih salah satu? Ya, disuruh memilih salah satu, dan dalam 2 jam itu harus sudah selesai. Harus sudah selesai, maksudnya jadi atau tidak jadi harus sudah dikumpulkan? Ya. Oke, kemudian itu dibacakan apa sekedar dikumpulkan? Karena kategori yang saya ikut itu adalah cipta puisi, jadi tidak dibacakan. Tidak dibacakan, oke. Kalau boleh tahu waktu itu yang Hana pilih untuk diperlombakan itu yang tema yang mana? Yang kegamangan di era globalisasi. Kegamangan di era globalisasi. Kemudian untuk pengambilan juaranya, ada juara berapa? 1, 2, 3? Ya. 1, 2, 3 itu apakah dari ketiga juara itu dibagi berdasarkan tema tadi? Kalau misalnya tema 1 juara 1, 2, 3, tema 2 juara 1, 2, 3, apakah seperti itu? Enggak, digabung? Itu digabung secara umum, yang dari 2 tema itu dipilih mana yang terbaik. Dan pada saat pemilihan itu pun nggak tahu, pada saat pengumuman itu ternyata nomor saya dipanggil. Jadi agak terkejut dan nggak ada persiapan apapun, naik panggung orang dengan rapinya berpakaian
saya hanya menggunakan baju kaos di sana dan ya sudah. Malah setahu saya biasanya penyair-penyair pakaiannya malah yang santai, lebih ke Ya, arah maksudnya seniman kan, mungkin ya penyair. Orang sudah mempersiapkan dirinya masing-masing tuh, Oke. karena mungkin dia tahu potensinya seberapa gitu. Udah percaya diri duluan, Ya. oh ini bakal naik panggung, makanya pakaian yang rapi. Kalau Hana tidak pernah terpikir akan naik ke podium. Oke, tadi yang dipilih tema kegamangan di era globalisasi. Itu menurut Hana merupakan suatu tema yang keluar dari kebiasaan Hana menciptakan puisi selama ini, atau memang Hana sudah di aliran sana? Kalau aliran sebenarnya nggak ada yang mencirikan Hana sebenarnya. Kalau Yeah. dari Hana sendiri, cuma nggak tahu kalau orang membaca puisi Hana, kata kebanyakan orang puisi-puisi Hana itu berbau kritikan. Atau ya semacamnya. Dan Hana rasa di tema itu adalah Yang paling waktu cocok. yang tepat untuk menyuarakan lagi. Dan di situ Hana mengungkapkan semua unek-unek selama ini Ya, dituangkan. Berarti artinya tema yang Hana pilih bisa dikatakan sudah sesuai dengan apa yang selama ini Hana keluhkan. Betul. Oke. Kemudian berkaitan dengan mungkin setiap penyair punya ini ya, punya jalurnya tersendiri. Misalnya misalnya si A, dia fokus menciptakan puisi tentang cinta terus, bahkan sampai akhirnya dia dikenal sebagai penyair yang menciptakan puisi tentang cinta. Kemudian Hana sendiri, kebanyakan orang menilai puisi-puisi Hana ini lebih mengarah ke kritikan-kritikan terhadap pemerintah atau terhadap penguasa-penguasa di daerah dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, kenapa Hana memberanikan untuk masuk ke aliran yang menurut saya untuk seorang wanita ini termasuk ekstrim, berani mengkritik orang lain, bahkan orang lain yang dikritik ini bukan sembarangan orang. Kenapa Hana jadi berani sampai membuat dan fokus untuk menciptakan puisi-puisi seperti itu? nah sebenarnya itu tadi nggak ada suatu yang mencirikan bahwa kalau puisi Hana tuh puisi yang seperti itu. Oke. Cuma entah kenapa kalau ketika Hana bikin puisi di sana pasti tertuang apa-apa yang dirasakan, ditulis, dan akhirnya memang di sekitaran itu aja gitu. Artinya di sekitar Kabupaten Tapin Ya. di sini ya. Di sekitaran tema-tema yang itu oke. tadi. Berarti belum ada alasan tersendiri yang memperkuat diri Hana untuk fokus ke sana. Gak ada sih, cuma apa yang dirasakan dituangkan. Apa yang dialami dituangkan. Selama ini Hana mau mempublikasikan karyanya di mana? Untuk saat ini publikasi secara terang-terangan itu nggak ada sebenarnya. Jadi puisi yang udah ditulis tuh nggak pernah didokumentasikan secara benar-benar ada gitu. Pasti puisi-puisi itu tuh mencar di buku-buku catatan mana, bahkan di meja-meja mana ada, kadang ada di rumah itu ada puisi Hana di sana, dan nggak ada yang merangkum satu buku di situ puisi Hana tercantum di sana tuh nggak ada. Jadi ketika pernah mau tampil, puisi itu diciptakan tahun 2017 apa 2018. Oke. Hana tampil di tahun 2019 kemarin. Hana tuh kebingungan cari mana kelanjutan puisi yang kemarin di aransemen ini, malah kebingungan karena nggak ada buku yang diarsipkan. ya. Nah, jadi itu sih Kenapa kok tidak diarsipkan, nggak malah tahu, dibiarkan? karena enaknya itu kalau mau langsung udah Tinggal. setelah itu. Oke. Berarti perlu manajer ini yang yang mengarsipkan puisi-puisinya Hana. Atau mungkin bisa setelah nulis langsung dibikin rekamannya atau videonya, artinya supaya karya-karya Hana itu tetap terabadikan. Jadi suatu saat kalau misalnya Hana ingin melanjutkan puisinya yang belum selesai kan bisa dengan mudah.
Apalagi ya? Oh iya, mulai terjun di puisi sejak kapan? Nah itu mulai terjun di puisi ini, pengalaman pertama kali baca puisi itu waktu di 17-an, di upacara 17-an dipinta untuk membacakan puisi dari gebiar-gebiar itu. Itu acara 17-an apa? Sekolah, kabupaten? Upacara di kabupaten, kan ada paduan suara dan di sana diminta untuk membacakan beberapa bait puisi dari lagunya Gebiar-Gebiar. Dan ketika udah di depan bacakan itu kok malah ada jiwa yang masuk. Dan merasa loh kok ini Enak banget. Iya, kok segitunya masuk, dan akhirnya belajar sendiri. Dan Hana berharap di daerah Hana sendiri itu ada wadah untuk kita ini yang maksudnya suka di puisi tapi nggak tahu harus kemana belajarnya itu. Hana mencari itu sih sampai saat ini. Sampai saat ini masih belum ada di Tapin sendiri ya. Kenapa nggak dibentuk sendiri? Karena ilmu dari saya sendiri belum cukup. Bukan artinya kan kalau kita membuat suatu perkumpulan bukan berarti kita yang paling senior di sana. Artinya kita buat satu perkumpulan bisa saja kita jadikan tempat diskusi. Mungkin dengan kita bentuknya itu bisa menarik penyair-penyair lain untuk bergabung, dan mungkin itu lebih senior dari kita, dan ketika sharing dia bisa memberikan ilmu yang lebih yang belum kita dapatkan selama ini. Coba aja Ya mungkin nanti. Kalau setahu Hana di Tapin siapa aja penyair? Penyair ada yang Hana tahu ada beberapa. Dulu tuh si Mas Bram Lesmana. Bram Lesmana ya. Dan ada si Bapak Antung Kusairi, Ibu Juaria, dan masih banyak lagi. Itu ada dalam satu buku antologi puisi yang pertama kali Hana baca, itu Petualang Tanah Kering, yang saat ini di kearsipan daerah buku-buku seperti itu, buku-buku karya pemuda-pemudi daerah kita ini sudah nggak ada gitu. Jadi belajarnya itu sulit. Media kita belajar itu sulit. Sudah tidak disimpan lagi di perpustakaan. Ya mungkin ada, cuma orang-orang tertentu yang nyimpen itu, tidak untuk publik gitu. Kenapa tidak mencoba menemui orang yang bersangkutan? Karena sekarang beliau sudah ada di daerah lain dan beberapa ada kesibukan lain. Ibu Juaria masih di sini. Ini pensiunan sudah. Ada yang dipertahankan? Suka duka. Oh iya. Suka duka selama menggeluti dunia perpuisian. Siapa tahu, aku pernah nyiptain puisi untuk mengkritik pemerintah, ternyata ada feedback lagi dari pemerintah, mungkin teror atau apa mungkin. Nggak ada sih sampai teror. Suka duka, kalau suka sih suka aja karena itu memang karena suka. Dan dukanya pernah bikin puisi menang di salah satu adalah. Dan ya, apa ceritakan aja. Salah satu adalah ya, karena apa? itu online. Ada pokoknya ada. Dan di sana yang pertama awalnya nih dapat sertifikat apa segala macam dan uang apa segala macam. Sampai saat ini, sampai detik ini Hana belum terima itu. Iya, mulai kapan? Itu ada lama sih udah. Itu kompetisinya online apa offline? Offline juga ya. Di luar daerah. Ya. Luar daerah. Dan sampai sekarang Hana tidak mendapatkan hak yang harusnya didapatkan oleh Hana. Dukanya itu ya. Selain itu ada lagi? Nggak ada sih. Nggak ada. Tadi soal perkumpulan tadi mungkin ya. Perkumpulan belum ada di Tapin. Mungkin Hana masih merasa kecewa. Ada sih sebenarnya ada.
pernah bikin tuh Tapin Bersajak, kalau ada yang follow itu pernah ada. Tapin Bersajak. Pernah hidup beberapa waktu dan akhirnya mati lagi. Penyebabnya? Penyebabnya ya anggotanya udah ada kesibukan lain dan akhirnya tertinggalkanlah si perkumpulan ini. Ada sebenarnya. Ya, ada, cuma sempat aktif kemudian hilang lagi. Tujuan Hana sendiri untuk untuk tahu puisi yang di situ di puisi itu apa sih? Karena dari setelah pengalaman membaca puisi pertama kali itu, Hana bercita-cita menjadi insyaallah sastrawan. Amin. Orang pemuda Tapin yang berprestasi, yang punya cita-cita sebagai sastrawan. Masih umurnya berapa anak sekarang? 18. Sisanya berapa? 20. Masih sangat muda. Masih panjang perjalanan, artinya cita-cita itu masih sangat mungkin untuk dicapai. Amin. Sudah punya pacar? Waduh, pacar. Pacar kebetulan jomblo. Waduh. Jadi Baru aja aku udah lama jomblo. maaf ya. Skip. Baru aja aku udah lama. Baru aja putusnya apa? Udah lama? Itu ini ya, maaf ya Pak. Saya tidak terima pertanyaan-pertanyaan. Oh iya. Tapi sudah jomblo ini ya. Langsung. Wajah-wajahnya langsung cabul semua. Gue juga bisa dengar. Aduh. Untuk Hana, penyair favorit daerah Kalimantan Selatan ada? Dewata Pandu ya katanya kemarin. Sandi Firly. Sandi Firly. orang mana itu? Banjarmasin. Banjarbaru, Kabupaten Banjar. Banjarmasin. Ya. Sandi Firly. Itu yang salah satu yang menginspirasi dalam karya-karya Hana. Salah satu bait syairnya? Ya, bisa dicontohkan Apa? salah satu baitnya Syairnya yang membuat Hana terkagum-kagum Apa ya? dengan Sandi Firly. yang Itu ya? inspirasi Hana. Ada apa ya? Lupa saya. Selalu. Ada yang diingat lah. Diingat. Sama mantan ingat Hana? Mantan selalu diingat karena mantan merupakan perjalanan di mana kita menuju titik akhirnya. Oke. Titik tertinggi, titik terbawah, titik paling Oh ya, berkaitan dengan penciptaan puisi tadi ya. Kan biasanya Hana menuangkan sesuai dengan perasaan Hana. ya. Kemudian ketika Hana mengalami masalah atau konflik dengan keluarga atau dengan pacar, apakah itu mempengaruhi karya Hana? Kayaknya enggak deh. Enggak ngaruh. Karena Hana termasuk orang yang jarang, bahkan hanya beberapa kali menciptakan puisi-puisi yang menyangkut hubungan apa ya, hubungan pasangan kekasih. Oke. Kayak gitu. Jadi memang lebih fokus ke kritikan tadi ya. Oke, ketika menciptakan puisi-puisi yang berbau kritikan, ketika Hana ingin menciptakan, misalnya ada nih lagi yang misalnya pemerintah sedang ini, kemudian Hana ingin mengkritik, tapi ketika Hana sedang menulis atau proses menciptakan karya itu, kemudian Hana mengalami masalah di luar dari yang mau Hana bikin, misalnya ada masalah keluarga atau dengan pacar, apakah masalah-masalah itu mempengaruhi terhadap karya Hana yang tentang kritikan tadi? Enggak. Kayaknya enggak, Enggak. karena mood Hana waktu menulis puisi itu pasti di saat yang Bahagia. bagus. Oke. Jadi nggak bisa dipaksakan kalau lagi galau, lagi habis putus, nggak bisa nyiptakan ya. Ini yang terakhir, yang baru-baru ini yang ada nyiptakan puisi nggak? Baru-baru ini ada, waktu itu sedikit cerita. Oke. Pada saat di pertengahan malam terlintas
Nah ini menyangkut cinta sebenarnya. Cinta, Hana mencoba untuk menciptakan puisi cinta, ciptakan puisi cinta. Ketika itu berbincang dengan salah satu teman, terus Hana kasih pertanyaan, kenapa seseorang bisa bangun? Kenapa seseorang yang sudah lama bersama nih? Bisa bangun keesokan paginya tuh dengan rasa yang sudah tidak saling mencintai lagi. Maksudnya? Ya, seseorang yang sudah lama bersama, dia bangun keesokan paginya rasa itu sudah beda. Rasa hilang tiba-tiba. Ya, rasa hilang tiba-tiba dengan si pasangan tersebut. Ada berbagai macam jawaban yang sebenarnya bervariasi dan itu apa ya, kayak masih belum mendapatkan jawaban yang tepat, yang serap. Jadi tercipta puisi itu malam itu sebenarnya bukan puisi banget, jadi malah Hana di sana kebingungan arti cinta tersebut di dalam kehidupan Hana itu apa, padahal Hana merasakan, cuma anehnya itu kenapa kok nggak bisa keluar, kok nggak bisa dituliskan itu dalam bentuk puisi. Itu sih masih bingung juga kenapa. Tapi puisi itu udah jadi sekarang? Udah jadi ya. Cuma menurut Hana itu masih belum maksimal Ya. Masih belum mendapatkan yang Hana harapkan. Karena rencananya tadi mau ikut lomba cipta puisi nasional dengan tema cinta. Jadi ingin apa ya? Ingin mendapatkan sudut pandang dari umur-umur yang berbeda tentang cinta, dan akhirnya itu belum Hana dapatkan, dan akhirnya Hana putuskan untuk tidak jadi mengikuti lomba tersebut karena belum sampai aja gitu. Tapi jawabanku paling keren kan? Nah itu ya ada salah satu. Kita ada diskusi dengan Babon Tirik juga. Ada juga. Ini yang mau diikutkan untuk tema lomba tentang cinta. Cinta kan Cinta itu universal ya, kan? Ya universal memang. Cuma ya itu tadi, justru cinta yang universal, Hana mencari sudut pandang dari berbagai umur. Dan setelah dilihat-lihat, Hana merasa belum mengerti apa itu cinta itu sendiri. Tapi pernah mengalami. Padahal mengalami, cuma mungkin itu direct. Aduh, potong. Itu yang bangun terus tidak ada perasaan cinta dalam pasangannya, itu Hana sendiri kah atau pasangannya? Orang lain? Secara umum. Kan ada beberapa orang yang memang kayak gitu. Itu Hana sendiri pernah nggak merasakan itu? Sebenarnya karena proses ya, nggak tiba-tiba bangun hilang. Ada faktor-faktor yang jadi Hana belum pernah merasakan ketika tidur bangun terus kehilangan cinta. Iya. Kehilangan tidak cinta. merasakan lagi. Pernah nggak? Belum pernah. Kemudian kenapa Hana kok mengajukan pertanyaan, mengangkat ya karena kasus itu tadi? Ada beberapa orang yang memang kayak itu, yang memang kayak gitu kan. Ada beberapa orang teman atau? Iya. Ada lah. Identitas kita rahasiakan. Siapa tahu kan dari teman-teman itu tidak menceritakan proses kenapa jadi sampai tiba-tiba hilang. Biasanya kan pasti ada akibat, pasti ada sebabnya. Mungkin dari sebabnya itu yang tidak ceritakan, kemudian Hana menyimpulkan bahwa itu hilang dengan tiba-tiba. Seperti yang Hana alami. Hana tidak pernah mengalami seperti itu. Tadi katanya tidak pernah hilang tiba-tiba, tapi karena beberapa proses. Iya. Nah, siapa tahu sama dengan yang Hana alami, ada beberapa proses yang tidak diceritakan oleh temannya Hana. Ya mungkin, tapi memang ada kok orang seperti itu. Ya, ada. Tapi aku enggak. Ya kamu kan Homo. Tapi kemarin dia nyinggung aku loh. Apa? Dia bilang aku tua. Ya, emang tua. Kelahiran 84. Belum. 2002. Sisanya. 2002. Maksudnya kayaknya
Mas Sufyan setelah ini. Silakan kalau ada yang dipertakunkan, Karena pertanyakan silakan. kalau menurut Hana sendiri cinta itu definisinya seperti apa sih? Definisi cinta menurut Hana. Gak tahu. Karena kalau Hana tahu cinta itu definisinya apa, hari ini Hana sudah ikut lomba yang itu tadi. Karena masih belum apa ya. Hana paham? Belum bisa menuangkan dengan Paham. kata-kata. Belum. Iya. Tapi udah bisa merasakan. Jadi dia bisa merasakan cinta, tapi belum bisa menuangkan. Iya. Gitu. Dia merasa, oh ini nih cinta nih. Tapi dia nggak bisa jelaskan dengan kata-kata dalam puisinya. Ini benar. Menerka-nerka. Secara batin bisa. Wanjay. Kamu mau merasakan cinta? Hah? Mau. mau. Serius mau. Kamu mau merasakan cinta. Noning gue. Apalagi ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ampun. Tanya apa aja. Tapi ini ada satu bait saya. Bunyinya seperti ini. 26 tahun aku menulis tentang cinta dan aku masih ada di halaman pertama. Oke. Nah, kira-kira itu kayak gimana sih definisinya, hatinya dari puisi itu? 26 tahun aku menulis tentang cinta dan aku hanya ada di halaman pertama. Berarti saking luasnya cinta tersebut mungkin karena Kalau atau kebalikannya mungkin. Kalau saking luasnya udah beberapa buku. saking luasnya akhirnya bingung mau. Dewa tolong ya, jangan tebar pesona. Asu. Skip aja potong yang dari terakhir anu tadi. Jadi Ana jomblo ini. Ya, ya. Jomblo ya? Jadi jomblo, jomblo ini. Hah? Om jomblo juga kan? Dulu nggak suka sama om. Om lagi kesepian nih. Om pasti bayar. Om pasti bayar. Pasti banget. Asal om tenang. Aduh. Tergantung ada benefit apa buat om. Yang penting bisa nyenengin aja. Bangsat. Ini, Anda pernah nggak merasakan cinta yang ini cinta kok Kak? Sama lawan jenis? Sejenis mungkin bisa juga. Ya sejenis atau Kan cinta universal. Kita sebagai seorang sahabat bisa juga kan. Hewan. Bingung kalau cinta tuh bingung. Kayak molekul-molekul yang tidak terlihat Oh, tapi aduh. ada. Tapi pernah nggak merasakan itu kan? Pernah ya, pasti pernah. Pasti pernah. Cuma bagaimana Hanum mengekspresikan, menuangkan cinta dalam bentuk wujud tulisan apa segala macam itu agak kebingungan. Susah didefinisikan. Tapi mudah dirasakan. Ya enggak? Mudah saja. Misalnya kita definisikan cinta seperti kesukaan. Oke. Contohnya anak suka dengan puisi. Kira-kira bisa nggak menjelaskannya secara rinci? Tentang Cinta. Cinta. bisa bingung cinta tuh apa. Anjir. Tapi kita anggap cinta itu adalah sesuatu yang sangat disukai. Misalnya anak menyukai puisi. Kenapa anak menjadi menyukai puisi? Dan rela-rela membuang-buang waktu untuk menulis atau menuangkan. Hana tidak pernah merasa membuang waktu untuk menulis. Oke. Tidak pernah merasa membuang waktu untuk menulis. Mau cinta. Jadi membuang apa saat menulis? Membuang aja. Cinta. Mau apa? Membuang cinta. Hana memang nggak pernah membuang waktu dalam menulis, tapi Hana pernah membuang cinta. Oi. Cinta siapakah itu? Bisa dijelaskan? Cinta siapa? Sakit, aduh. Apapun itu. Berbau apa? Gibah. Tahu gibah? Makanya di dalam jurnalis itu membicarakan manusia lain
itu lebih menarik daripada membicarakan hal-hal lain Yang masih Bisa abstrak. benda atau apapun. Begitulah. Iya, ketika ada objek yang Kalau jelas. dari Bang Sofian sendiri cinta itu apa? Kalau dari aku, cinta itu mencintai apa yang dia cintai, membenci apa yang dia benci. Cinta itu. Berarti mengikuti dirinya sendiri, kan? Misal kita mencintai satu orang teman, Hmm. belum bisa aku bilang mencintai kalau dia belum mencintai apa yang dicintainya. Misal aku mencintai Hana, aku belum bisa mengatakan bahwa aku cinta Hana kecuali aku sudah mencintai apa yang Hana cintai dan membenci apa yang Hana benci. Menyamakan persepsi. Bukan masalah persepsinya mungkin berbeda-beda. Tapi kan Hana punya musik, punya orang tua, punya saudara yang mencintai Hana. Nah, ketika aku mencintai semua yang dicintai Hana dan membenci apa yang dibenci Hana, baru aku bilang bahwa oh aku jatuh cinta. Nah, kalau menurutku itu standar cinta dari diriku. Nah, terserah persepsi yang lain terserah. Cuma yang mendekati dengan definisi cinta menurutku ya itu. Ayo. Mm-mm. Kan kita tidak bisa mendefinisikan cinta. Cuma mendekatkan definisinya bisa. Bisa dikatakan kita benar-benar mencintai orang lain itu ketika kita anggaplah Hana cinta musik, aku juga cinta musik. Kemudian Hana benci apa yang dibenci Hana namanya? Pocong misalnya, benci hantu. Aku juga benci hantu. Dengan begitu ketika ada beberapa kategori atau beberapa poin yang sama, apakah itu termasuk katakan cinta? Kalau menurut definisi itu sih Padahal yang apa? Yang dicintai hanya karena sama objek-objek yang sama-sama mencintai. bisa. Bukan berarti belum tentu aku mencintai Hana, tapi aku mencintai apa yang dicintai Hana. Maksudnya Tadi kan kita minta cinta itu ketika kita bisa mencintai apa yang dia cintai dan bisa membenci apa yang dia benci. iya. Ya nggak? Jadi Hana cinta akan puisi, misalnya aku juga cinta akan puisi. Hana benci akan ular misalnya, aku juga benci akan ular. Ketika seperti itu berarti itu definisi cinta menurut. Iya. Nah, Iya. Apakah seperti itu? Padahal belum tentu aku mencintai Hana, tapi Nah, aku. itu syarat pertamanya. Oke. Hujan kah? Syarat pertamanya aku cinta Hana dulu. Nah, cinta Hana ini diaplikasikan boleh jadi dengan cara mencintai apa yang dicintai Hana dan membenci yang apa yang dibenci Hana. Misal Hana nggak suka nih sama lagu Roncong misalnya. Nah, bukan berarti nggak suka juga sih, bukan berarti itu. Cuma aku nggak bakal mutar musik keroncong dimanapun selama Hana ada. Oh, itu berarti bukan kita membenci apa yang dibenci, tapi kita bisa mengerti apa yang dibenci oleh. Boleh jadi begitu. Nah, kalau kita membenci apa yang dia benci, artinya kita harus menyamakan sudut pandang dengan yang orang kita cintai. Boleh jadi. Kalau seperti itu jatuhnya lebih ke kita menghargai apa yang dibenci, jadi kita menjaga perasaan dia agar tidak sampai tersinggung atau tidak nyaman dengan kita. Boleh jadi. Tapi Oke, kalau sebenarnya setuju. gini, kalau aku sendiri, kalau Hana gak suka musik keroncong, aku gak bakal suka musik keroncong. Tapi boleh kepada lebih menghargai Iya. apa yang tidak disukai Kalau itu orang yang kita bisa. cintai. Tapi aku lebih pro misalnya Hana gak suka musik keroncong, aku gak suka musik keroncong. Meskipun suka. Enggak. Kalau benci ya berarti gak suka kan? Agak Secara masih otomatis absurd. lah. Agak masih absurd. Atau Hana Menurut aku itu tadi lebih ke arah menghargai apa yang tidak dia sukai. Jadi
bagaimanapun caranya ketika bersama, misalnya aku sama Hana, aku tidak akan putar musik keroncong karena aku tahu kalau Hana nggak suka gitar. Artinya lebih, aku tahu nih Hana aku nggak suka musik keroncong, ngapain aku muter keroncong, mending aku mutar misalnya blues yang dicintai. Artinya Hana akan memandang aku bahwa aku ini yang sesuai dengan aku nih, cowok ini nih. Lebih ke teknik bagaimana mendekatkan ini sih, mendekatkan diri. Kalau bicara seperti itu enggak. Oh kan, anak benci ini, aku benci ini. Berarti gini, definisi cinta pada masing-masing orang itu memang berbeda-beda takarannya, kan? Nah, jadi kada kau memaksakan bahwa di satu orang ini definisi cintanya seperti ini dibawa ke orang yang satu lagi, itu kayaknya gak bisa. Ya, bisa dikatakan gitu karena mungkin kayak cinta terlalu Luas. Akhirnya malah buntu di situ. setiap orang Nah. mungkin ya termasuk tadi salah satu syair 26 tahun aku menulis tentang cinta dan aku hanya berada di halaman pertama. Udah 2 kali. 2 kali. Oke. Harapan Hana untuk puisi di daerah Tapin sendiri apa? Harapan Hana untuk puisi daerah Tapin. Harapan paling terbesar anak pertama adanya media baik itu online atau offline yang yang bisa mewadahi kami ini yang suka puisi itu bisa belajar secara langsung face to face atau secara nggak langsung kayak baca dari buku atau kayak langsung bertemu dengan orangnya. Jadi menurut aku sendiri di daerah ini ya agak minim untuk belajar puisi tersebut. Bahkan mungkin banyak di luar sana yang lebih berpotensi untuk bergelut di dunia perpuisian itu, namun mereka nggak tahu harus kemana. Pesan harapan pesan untuk pemuda-pemuda yang mungkin ingin berpuisi atau ingin menggeluti dunia puisi. perpuisian. Lebih ke diri sendiri aja sih, lebih konsisten dalam menciptakan puisi. Konsisten dalam artian Konsisten artinya nggak ada pikiran untuk berhenti di dunia itu, karena dunia itu yang menciptakan diri yang sekarang. Dan dan I love you. skip Ya. udah lagi Bapak Uji Pesan-pesan udah ya. udah udah habis udah tutup lah Oke. yang bisa lu ada ini kan salam apa? salam kak buat orang tua di rumah, Nggak ada salam. buat mantan terindah, Aduh. pesan buat mantan terakhir. Mantan terakhir Dewa ya? Fuck you. Pesan buat mantan, siapa tahu nonton. Siapa tahu lah. Apa di live? Itu buatan ya. Hah? Pesan buat orang-orang di luar sana Buat mantan. yang baru saja memutuskan hubungan mereka. Pertama, cintai diri sendiri dulu, baru kita belajar mencintai orang lain, dan coba terima dan perbaiki apa-apa yang sudah menjadi kesalahan di hubungan sebelumnya. Itu pesan untuk mantan ya. Oke ya, cukup sampai sekian podcast kali ini bersama Hana Nuriyah, seorang penyair muda dari Kabupaten Tapin yang sangat berprestasi. Bisa dikatakan ini merupakan penyair terbaik nomor 3 di Kalimantan Selatan yang mempunyai cita-cita menjadi sastrawan. Amin. Semoga tercapai karena masih sangat muda, kesempatan masih sangat luas. Dan untuk pemuda-pemuda Tapin yang lain yang ingin menulis
visi, tetap optimis, tetap konsisten dengan karyanya, karena setiap perjalanan yang kalian tentukan akan berpengaruh terhadap masa depan kalian. Oke, sekian dari saya di acara podcast